Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bertemu dalam suatu acara yang sebentar lagi akan kita mulai. Sekedar informasi saja sebelum acara dimulai, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, acara ini adalah dari kita untuk kita. Jadi pada kesempatan ini nanti Ibu LP Rosi akan menjalankan makul. Kenapa dia makul? Karena judul acaranya adalah dari kita untuk kita. Seberapa besar terserah, berapa ada duit dan berapa ibu bawa terserah. Di sini tidak ada patokannya. Seperti biasa yang namanya kita dari makul, kalau yang namanya masjid berapa dosis ada di sini. Untuk yang mana acaranya adalah dari kita untuk kita. Siapa yang mau Bapak? Ibu Epi akan menjalankan bakunya dari pendamping dulu. Silakan Bu. Diberi waktu. Kita mulai dulu di atas. Naik nanti di depannya ya. Bagaimana? Untuk pemilih seperti saya, ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah oke? Sudah di-close? Kalau sudah di-close, kita bagaimana persiapannya Ibu yang di luar, yang ada yang di luar? Sehat yuk. Oke. Betul memang. Betul. Ya ini kita. Infak kita untuk acara kita dan kita ketua bapak-bapak ibu infakkan kita juga dengan rezekinya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu, biar semangat karena kita harus semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itulah kalimat yang bagus kita ucapkan untuk hari ini, karena hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi, mengukuhkan ukhuwah pada hari ini. Semoga apapun yang kita niatkan dari rumah dan langkah kita nilai ibadah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kelak kita di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan dimasukkan ke surganya Allah SWT bersama orang yang diingat Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita masih panjang, perjuangan kita masih panjang. Namun yang kita nyatakan adalah bahwa kita mati hidup tidak tahu. Yang harus kita berbuat hari ini adalah apa yang kita bawa pulang besok, karena kita dipanggil tidak tahu apa saja. Mungkin ini hari yang terbaik untuk kita. Mari sama-sama kita niatkan bahwa kita adalah umat-umat Rasulullah di akhir zaman ini, tetap menjaga silaturahmi yang tulus, ikhlas, karena tidak ada yang baik adalah silaturahmi yang baik, mendoakan saudara-saudara seagama, itu yang paling terbaik untuk masyarakat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berterima kasih panitia atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang dilakukan nanti menghasilkan hasil yang terbaik untuk kita, dan kita tetap bersatu menuju bahwa komunitas kita ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Baik, adapun acara kita beberapa hari ini adalah pertama, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan ucapan kita hari ini, tapi yang terpenting untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama menyebut basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kelancaran acara kita hari ini, mari sama-sama kita berkata kepada Allah SWT dengan harapan apa yang kita kerjakan hari ini selalu mendapat ridho Allah dan selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT. Inilah jalan yang terbaik untuk kita jalani. Baik, untuk menyambut doa hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji yang berjalan. Kami persilakan. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ketua CR, sejajar pengurus, mari kita berdoa sejenak sebelum memulai musyawarah cabang ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini berjalan baik, aman dan lancar, dan untuk kemaslahatan kita semua. Kita doakan juga nanti saudara kita yang sedang kurang sehat, yang harap bisa sembuh, yang sudah menjadi kita, dan doakan juga semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalamu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya khawiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang hak itu hak, dan berilah kami kemudahan untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah pada kami yang batil itu batil, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Rabbana ya Allah, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka melanjutkan struktural organisasi yang telah amanahkan kepada kami untuk kami jalankan, di mana pada hari ini kami akan melaksanakan musyawarah cabang 1 perhimpunan pensiunan Pertamina cabang Riau periode 2026-2031. Semoga ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah
jalannya rapat kami ini, musyawarah kami ini. Berilah kami petunjuk, jauhkanlah kami dari buruk sangka, jauhkanlah kami dari segala silang sengketa, satukanlah hati kami, jadikanlah yang kami utamakan musyawarah untuk mufakat. Jauhkanlah dan hindarkanlah kami dari gangguan, baik gangguan dari dalam maupun dari luar, gangguan yang nampak maupun tidak nampak, gangguan yang tersembunyi maupun terang-terangan, gangguan dari orang yang dengki dan jahat, gangguan dari segala iblis dan terjajah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami hari ini berikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan yang jatuh kepada kami dan rasa syukur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bersedia bersyukur nikmat yang jatuh kepada kami. Sekarang kami hadir di sini bersama-sama dalam rangka meneruskan jalannya organisasi ini dengan baik, dengan aman, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada dasar anggota rumah tangga. Himpana pusat, ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini juga kami memohon ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bahaya, jauhkanlah kami dari segala kesukaran, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak istri kami, dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa kaum muslimin seluruhnya ya Allah, dan matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kepada saudara kami yang masih dalam pemulihan kesehatan, sembuhkanlah dengan segala Allah, sembuhkan dengan penyakit yang tidak kembali kepada sakitnya. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami sudah menurut kami, orang tua kami, kakak kami, nenek kami, matikanlah mereka dalam husnul khatimah. Dan juga kami yang kembali kemudian ya Allah, matikan juga kami dalam husnul khatimah. Dan kumpul dengan kami semua di dalam surga-Mu ya Allah, untuk bertemu dengan-Mu ya Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Nabi yang lain lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb Allahumma barik lana fi sa'an wa barik lana ramadan. Ya Allah, kami pada hari masuk bulan Saban, dan panjangkan umur kami sampai ke umur kami, dan berikan kesehatan di dalam Ramadan-Mu ya Allah pada tahun ini yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkanlah ya Allah doa kami ya Allah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dijatuh arah dikabulkan dan kita diselesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari ketua kita ACR, yaitu Bapak Amlius, kemudian dilanjutkan dengan laporan perkara. Sambutan ketua kita Pak Amlius, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya pada hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Melayu dalam rangka melaksanakan musyawarah. Tanpa juga kita bersalawat untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan hasilnya kita bersalawat kita mendapat selamat yang kita ini. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan secara pribadi maupun secara ACR atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada kesempatan ini, di mana ACR hari ini adalah akan melaksanakan musyawarah bersama yang pertama dan untuk periode 2023-2026 dan kita lanjutkan ke 2026-2031. Insyaallah, semoga apa yang
kami ini selalu dalam lindungan dalam ridho Allah dan amin. Saya tidak mau berpanjang kalimat di kesempatan ini bahwasanya nanti akan kita berbicara di dalam sidang. Maka izinkan saya di kesempatan ini untuk meresmikan muscap pertama saya langsung ini aja. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan bismillah, musyawarah cabang pertama himpunan cabang Riau kita resmikan dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang berkenan, selanjutnya acara akan kami serahkan ke panitia. Sebelumnya panitia pusat kami persilakan sepatah kata dua kata dan kami persilakan untuk naik ke meja bersama anggotanya untuk memulai acara. Dan untuk menyampaikan beberapa hal. Kemudian setelah itu akan kami infokan untuk ketua kita untuk menyampaikan MPC-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak memperoleh mukadimah karena segala sesuatunya ada terbatas waktu kita ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, bahwasanya kita akan mohon ibu-ibu mohon tidak ada kata-kata ulang. Jadi sekali lagi bahwasanya hari ini kita akan mengadakan sidang muscap pertama yang pada intinya adalah nantinya akan memilih calon ketua kita yang akan kita jadikan ketua. Tentu segala sesuatu itu ada tertib yang akan dibacakan. Jadi Bu El, sebelum tertib ini dimulai, nanti ada kode etik dalam surat sidang. Kalau seandainya kami nanti buka sidang dengan Bu El, buka sidang, itu artinya buka Bu El. Nanti ditutup sidang secara resmi juga. 3 Bu ya, 3 ketukan. Jadi nanti pada saat saya menanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah tertib yang kami buat sesungguhnya sah? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengatakan sah, jadi nanti saya akan itu tidak ada lagi mau mundur-mundur, sah. Ya, setelah itu nanti kalau dalam perjalanan ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh, tapi tidak berdebat. Tanyakan kami jawab. Ya, sudah itu nanti mana tahu di dalam perjalanan ini ada skorsing, mungkin ada yang sakit perut atau apa, atau ada dari panitia yang bermasalah, ataupun waktu masuk maka sidang diskor dengan 2 ketukan Bu ya, maka kita skor. Tidak ada lagi kalian jawab. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Baik, kita akan bacakan, mungkin sudah nampak itu ya. Ya, saya akan bacakan tata tertib musyawarah cabang 1 Perhimpunan Bensin Pertamina Cabang Riau tahun 2026 bab 1. Jadi nanti kami akan membacakannya bergiliran ya. Bab 1, dasar pelaksanaan. Pelaksanaan musyawarah cabang 1 Perhimpunan Bensin Pertamina Cabang Riau tahun 2006 yang selanjutnya disingkat menjadi muscap pertama tahun 2006 adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan Bensin Pertamina yang telah diperbarui pada tanggal 8 Februari 2024 sesuai dengan hasil musyawarah nasional Himpunan Pusat tahun
2024 di Jakarta. Yang kedua adalah program kerja Pada Jabal Riau periode masa bakti yang sudah berjalan 2023-2026. Tempat dan waktu Muncak di Dasar Gua selama 1 hari pada hari ini. Mungkin di situ tertera 27 ya. Hari ini tanggal 31 Januari 2026 di Pondok Melayu Riau. Jadi acaranya seminggu ya, tanggal 31 Januari di Pondok Melayu Riau. Pas ketiga, Pondok Melayu Riau Pekanbaru. Jadi kalau bahasa Dumpos lengkap ya. Pasal 3, lingkup kegiatan. Kegiatan utama dan ucapannya adalah sebagai berikut: penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurusan Pada Jabal Riau periode masa bakti 2023-2026. Oh ya, betul. Sorry. Jadi saya ulangi dari yang pasal 2 aja, yang pasal 1 lewat. Sorry betul. Terima kasih Pak. Muscap Haji Abdul Wenang dilangsungkan selama 1 hari pada tanggal hari ini 31 Januari di Pondok Melayu Pekanbaru. Sah. Pasal 3, lingkup kegiatan. Kegiatan utama di Muscap ini adalah sebagai berikut. Ayat 1, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan Pada Jabal Riau periode masa bakti 2023-2026. Kedua, pemilihan dan penetapan ketua Pada Jabal Riau periode masa bakti 2026-2021. Saya, jadi nanti kita akan minta pertanggungjawaban ketua kita yang lama untuk membuat LPG dia. Nanti kita lihat LPG itu apakah kita terima atau tidak. Disambung ya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Adrian. Baik, terima kasih Beliau. Saya nggak mau macam-macam, saya baca sendiri. Jadi itu kesenian apa malu lah. Udah keluar Pak ya. Ya, pokoknya itu dia. Baik, untuk selanjutnya pasal 4 yaitu peserta. Peserta muscap pertama HCR 2026 terdiri dari A. Anggota Hipana Jabal Riau yang mempunyai nomor pensiun dan kartu anggota Hipana, janda dan atau duda pekerja yang terdaftar di Sekretariat Hipana Jabal Riau. B. Peninjau yaitu pasangan pensiunan. Belum, ini masih ada yang luar ya. Ketuanya sahabat yang untuk itu. Ya. Pak Usul, tambahan yang poin A. Nah, makanya Pak Poin 4 tadi. Pak M. Pasal 4 tadi. Yang A tambahan yang diundang. Tambahan yang diundang, kalau nggak diundang ya yang diundang. Oke. Yang diundang padanya. Oke, kita ulang lagi. Baik. Peserta muscap pertama HCR 2026 terdiri dari A. Anggota Hipana Jabal Riau yang mempunyai nomor pensiun dan kartu anggota Hipana, janda dan atau duda pekerja yang terdaftar di Sekretariat Hipana Jabal Riau Dan yang diundang oleh panitia. Atau yang dia dan ya. Dan tetap dan yang diundang oleh mereka. Oke, kampanye dan. Oke. Jadi diundang nggak boleh. Oke. Kemudian poin B, peninjau yaitu pasangan pensiunan. Kedua, peserta sidang terdiri dari A. Pengurus Hipana Jabal Riau. B. Langsung revisi. Oke. Oke, lanjut ke C. Terus pasal 5, hak peserta sidang. 1. Yang mempunyai hak dalam sidang muscap pertama HCR
2026 adalah anggota Himpana Cabang Riau yang mempunyai nomor pensiun dan kartu anggota Himpana janda. Itu maksudnya ini memilih bisa dan dipilih bisa. Kemudian yang sesuai dengan ADRT Himpana hasil munas. Selama 1 tahun yaitu tahun 2025. Kelima, peserta sidang dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan atau tanggapan yang relevan dengan topik. Setuju? Peserta ada yang pertanyaan? Setuju? Oke. Ada? Yang mana? Yang pasal 5 ayat berapa? Nomor 5, peserta sidang dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan atau tanggapan yang relevan dengan topik pembahasan tidak berdebat dua arah dan harga jalannya sidang. Oke, ada? Boleh ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya katakan nama saya Ari Sufi, pensiunan dari Dago Brunei. Ada pertanyaan saya begini, karena saya mendapatkan informasi juga kita ini ada seperti menurut pendapat saya terkenal. Kemudian, apakah seperti saya ini boleh tak memasuki kalau umpamanya ini ada yang B, bolehkah saya masuk ke B? Tujuan saya adalah untuk bersilaturahmi sama teman-teman. Itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya itu Pak Rizoli masuk di HCR, kemudian Pak Rizoli masuk di HCR, itu maksudnya. Nah, coba saya bisa Nah, karena itu saya jadi menjawab begitu tidak bisa karena diatur dengan dasar. Tidak boleh yang kita boleh kecuali yang dua kabupaten di mana. Ini mana mereka boleh, kalau kita buka saya tidak boleh ada dua-dua. Tapi kalau tidak di mana, paguyuban, ikatan, persatuan boleh. Tapi yang namanya di mana cukup satu. Contoh ini, contoh asli. Pak Sunardi ini tidak punya hak pilih kita. Karena kenapa di sini beliau adalah pengurus. Beliau sekarang menjadi ketua wakil ketua di mana di Paisumbo. Beliau punya hak di sini. Saya sendiri jadi kami ini tidak bisa dua kartu, gitu kan? Jadi cukup satu kartu ya. Ini kan ikut pengumuman. Nah, kalau ya seluruh peserta sidang diwajibkan mengikuti kegiatan selama sidang berlangsung dari awal hingga selesai. 5. Setiap peserta wajib memenuhi tatib usia pertama HCR 2026 dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia usia pertama HCR. Tatib sidang, risalah sidang, rangkuman pembahasan rapat, dan yang bertindak sebagai pemimpin dan mengendalikan jalannya sidang. B. Panitia pelaksana usia pertama HCR 2026 bertugas menyiapkan sarana dan prasarana usia dan membantu steering komite pada saat sidang berlangsung. Kedua, garis besar. Masuk itu bahwa yang pertama itu kita ganti aja. Karena kita udah pakai itu jadi persiapan diselenggarakan oleh panitia yang sudah disiapkan. Jadi Selanjutnya bab 3 panitia muscak pasal 8 pelaksana kegiatan. Pertama, kegiatan muscak 1 HCR 2026 dilaksanakan oleh panitia pelaksana sesuai dengan pasal 7 ayat 1. Sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan dapat dibantu oleh beberapa seksi kegiatan. Nomor 2, panitia muscak 1 HCR 2026 bertugas
menyelenggarakan musyawar pertama HCR 2026 sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nomor 3, panitia musyawar pertama HCR 2026 bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan musyawar pertama HCR 2026. Nomor 4, HCR 2026 pada saat pembukaan musyawar pertama HCR 2026. Poin B, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan musyawar pertama HCR 2026 pada saat penutupan musyawar pertama HCR. Setuju, kita lanjut ke pasal 8. Sidang musyawar pertama HCR 2026 dipimpin oleh sekurang-kurangnya 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Nomor 2, sidang musyawar pertama HCR 2026 dipimpin oleh steering committee. Poin 2, minta dihapus mungkin. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan pasal 10. Ketua sidang. Ketua sidang memimpin sidang musyawar dengan dibantu seorang sekretaris dan seorang anggota. 2. Ketua sidang melaksanakan tugas sebagai berikut: A. Membuka sidang musyawar pertama HCR 2026. B. Memimpin laporan pertanggungjawaban pengurus HCR periode masa bakti 2023-2026 yang disampaikan oleh Ketua HCR periode masa bakti 2023-2026. Poin C. Melakukan demisioner pengurus HCR periode masa bakti 2023-2026. Poin D. Memimpin pelaksanaan pemilihan Ketua HCR periode masa bakti 2026-2031. Poin E. Menetapkan Ketua HCR periode masa bakti 2026-2031. Dan poin F. Menetapkan dan menetapkan hasil-hasil keputusan musyawar. Nomor 3, Ketua sidang dalam memimpin sidang menetapkan dan atau mengesahkan suatu keputusan menggunakan palu sidang. Diatur sebagai berikut: A. Membuka dan menutup sidang 3 kali ketukan. B. Mengesahkan dan menetapkan suatu keputusan 1 kali ketukan, setelah palu diketuk tidak menerima sanggahan lagi. Dan poin C. Skorsing sidang 2 kali ketukan. Dan ini sudah kita laksanakan dalam sidang yang barusan berlalu. Setuju Bapak Ibu yang hadir? Setuju. Kita lanjutkan pasal 11, quorum sidang. Nomor 1, sidang diisi oleh Bapak Sekretaris yang hadir dalam musyawar. Baik, kita lanjutkan aja untuk punya waktu. Belum. Poin nomor 3, apabila setelah ditunggu dalam 15 menit tidak mencapai quorum sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, maka sidang dapat dilanjutkan sejumlah anggota yang hadir pada saat daftar hadir. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita lanjutkan pasal 12, tata cara pemilihan Ketua HCR. Pemilihan Ketua HCR dilaksanakan secara terbuka dan langsung dalam musyawar. Nomor 2, penetapan Ketua HCR didasarkan atas musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara dalam quorum voting apabila dianggap perlu. Maksudnya acara musyawar tidak dalam kondisi COVID atau keadaan kahar lainnya. Nomor 5, voting dianggap sah berdasarkan suara terbanyak. Setuju. Kita lanjutkan ke pasal 15, tata cara pemilihan Ketua HCR. Pertama, setiap
calon yang sudah ditetapkan harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi ketua HCR periode masa bakti 2026-2031 yang sudah disiapkan. 2. Pas jam berapa kita selesai, tidak buat nanti Bu ya. Tapi formnya sudah selesai, sudah ada pimpinan sidang. Musyawarah Jabar 1 aja dulu, ketua saya sendiri Rizal, sekretaris keluarga Rizal, anggota Heri Sofian dan Bapak Adrizal. Mungkin itu yang Bapak Ibu tatip yang akan kita jalankan pada hari ini, yaitu untuk selanjutnya itu nanti akan kami serahkan kepada panitia. Jadi yang mana tatip ini kita susun berdasarkan ADRT. Sedikit pun tidak ada pesanan, yang pasti itu adalah berdasarkan ADRT ya. Baik. Jadi baik, saya bacakan ketetapan tatip hari ini ya. Nah ini harus kami tanda tangani Bu ya. Ketetapan Muscap 1 Perhimpunan Persidangan Pertamina Implemen nomor 01 garis miring Muscap 1 garis miring, seharusnya ini SC atau ketua panitia? Ketua panitia berarti ini dirubah ya. KP ya. Apa bisa dirubah? Ya. Karena kita hari ini langsung ketua panitia tidak sering putih lagi tahun 2006 tentang penetapan tatip Muscap 1 pada cabang 2006 pimpinan sidang musyawarah Jabar di pada cabang Muscap 1 aja dengan mengharap dari Allah SWT menimbang 1. Menimbang 1. Perhimpunan Persidangan Pertamina sebagai organisasi resmi yang menaungi para pensiunan Pertamina. 2. Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya sidang perlu ditetapkan tatip sidang dalam Muscap ini. Jadi perlu ya, tatip ini perlu disahkan. Mengingat anggaran dasar Perhimpunan Persidangan Pertamina, anggaran rumah tangga Perhimpunan Persidangan Pertamina memperhatikan hasil pembahasan bersama dalam sidang Muscap 1 yang memutuskan menetapkan 1. Tata tertib atau tatip sidang musyawarah Jabar di Partai Riau 2006 disetujui oleh forum dan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan agenda Muscap kita hari ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal hari ini 31 Juli 2006. Waktunya sepakat kita adalah jam 11:05 jam saya ya. Pimpinan sidang ketua Rizal, sekretaris ketua Rizal, anggota Heri Sofian dan Adrizal. Jadi mohon yang kok tadi ditukar ya. 11:05. Sekali lagi, tatip jam 11:05 saya sahkan. Tadi terkait dengan tatip kita sama-sama kita pahami dan sama-sama kita setujui dan sama-sama kita jalani untuk hari ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setuju Bapak Ibu?
selama kurang lebih 3 tahun. Adapun maksud dan tujuan adalah melaksanakan program organisasi sebagaimana tempat bernaungnya Perhimpunan PT Pertamina di seluruh Indonesia dan berdomisili di Pekanbaru Riau yang diberi nama dengan Himpunan Cabang Riau, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap anggota di bawah bendera KCR serta menjalankan tugas-tugas sosial sesama anggota. Adapun sasaran dan capaian terhadap kegiatan, mungkin saya tidak akan membacakan karena cukup banyak, 3 halaman lebih. Jadi saya singkat dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Bapak Ibu masih ingat bahwa kita aktif dalam kegiatan, misalnya ikut berdonasi untuk Palestina, Jumat Barokah di hampir 4 pondok pesantren di Pekanbaru ini yang kita libatkan untuk bantuan dalam sebagai sukarela. Kemudian juga terakhir kita mengadakan donasi bersama untuk korban bencana di Sumatera Barat, dan itu telah kita antar secara bersama dan langsung diterima oleh lurah di Kota Padang Panjang. Kalau nggak salah namanya selain ini. Ya, selain itu maksudnya. Jadi kita dapat donatur sekitar 10 juta lebih, dan kita telah sampaikan kepada berhak, pada yang berhak dalam bentuk paket sembako sebanyak 42 paket. Mungkin secara singkat saya dapat sampaikan seperti yang di atas tadi, dan saya lanjutkan dengan laporan keuangan dalam 3 tahun. Bisa dibantu Pak? Laporan keuangan kita itu yang pertama, ketika kita akan mengadakan acara pelantikan di bulan Mei tahun berdirinya KCR, itu ada uang masuk 9.050.000, di mana 9.050.000 itu adalah iuran pengurus sebanyak 300 per orang untuk membantu acara pelaksanaan acara pelantikan. Kemudian kita juga dapat sumbangan donatur dari Pertamina Dumai, Pertamina Sungai Paning, Pertamina Gilir, dari UPMS yang sekarang namanya SAM di Pekanbaru, dan kita juga dapat dari provider-provider yang ada di Pekanbaru sejumlah 26.200.000. Dan ketika acara pelantikan itu berlangsung, itu total biaya di Hotel Asnok sekitar 37 juta, sehingga untuk hari itu kita minus 1.762.000, dan itu ditanggung oleh pengurus dulu. Kemudian bulan berikutnya masih dalam tahun yang sama, kita ada iuran wajib kita Rp10.000. Nah, di dalam HCR, uang yang Rp10.000 ini secara anggaran dasar rumah tangga adalah uang iuran anggota. Nah, rutinitas yang kita lakukan dengan uang Rp10.000 tadi itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, sehingga kita lebih familiar dengan menyebut dengan uang sosial. Beralihlah konotasinya yang tadinya dari uang iuran anggota beralih menjadi iuran sosial. Mohon dipahami Bapak Ibu ya. Jadi beralih bahasanya, tapi uang yang kita kumpulkan itu tetap Rp10.000. Nah, inilah yang menjadi dasar kawan-kawan di Lurik membalikan fakta bahwa dengan perubahan narasi kita ini, perwakilan Lurik itu dengan tegas dia mengatakan bahwa HCR salah karena uang yang diminta adalah uang sosial. Jadi ini tidak perlu kita bahas di sini karena sudah ada dalam penjelasan surat di dalam tarifannya yang kita edarkan. Kita lanjut bahwa uang 2023 itu saldo kita pada Desember
uang yang kita dapat dari iuran 10.000 dikurangi dengan kebutuhan selama 1 tahun di bulan dalam tahun 2023, maka Desember kita punya uang saldo 1,640.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan 2023 ke 2024 itu ada pembinaan bukuan. Kemudian ada uang iurannya 10.000 yang kita terima, kita kolektif. Kemudian, nah untuk 2024 itu Lilik memang membayar atau mengumpulkan uang yang 10.000. Itu kita terima dalam jumlah 8.510, 8.540. Kemudian pada saat 2024 awal kita tahu kita baru selesai pemilu, jadi keuangan antara bendahara yang lama dengan yang baru ini ada pengalihan karena dulu kita bekerja rekening sehingga memakai rekening pribadi. Nah, pengalihan dari rekening pribadi ke rekening ACR ini perlu waktu karena dari pribadi dia akan mengambil rekening orang untuk memilah-milah. Nah, sehingga penjelasannya dapat dilihat di slide. Di selama 2024 itu kita mempunyai uang sebanyak 25.071.000, di mana pengeluaran kita pada 2024 itu hanya 3.420.000, sehingga saldo kita di 2024 itu 21.651.000. Dengan 21.651.000 tadi, inilah uang awal kita membuka rekening di BRI. Kemudian pengeluaran selama 2024, data bulanan itu dapat Bapak Ibu lihat terhadap kawan-kawan kita yang sakit. Nah itu uang yang keluar sebanyak 11.148.700, ini adalah 727 rupiah, sehingga saldo di Desember kita sebesar 10.482.273 rupiah. Ini angka yang tertera di rekening. Jadi ini angka yang tertera di rekening. Kemudian di bulan Januari tahun 2025 ditambah dengan saldo bulan Desember 2024, maka kita punya uang 26 juta tanpa uang dari Derek. Nah, selama 2025 ini uang keluar kita adalah 24.409.536 rupiah. Dari saldo 26.036.536 dikurangi dengan 24.409, maka per 31 Desember 2025 kemarin uang yang ada masih bersama kita 1,636960, itu uang masih ada di rekening ACR. Jadi secara keseluruhan kegiatan Himpunan Cabang Riau selama periode kepengurusan 3 tahun ini menurut saya berjalan dengan baik dan diharapkan ke depannya Himpunan Cabang Riau ini dapat terus melayani pensiunan serta semakin besar dan berkembang. Inilah harapan kita semua, sehingga kami sebagai pengurus selalu berpedoman kepada moto daripada Pertamina itu sendiri, yaitu peduli dan melayani. Dan kami insya Allah selalu berusaha terhadap apapun kesulitan kewajiban kita sebagai anggota yang melaporkan kepada kami dengan maksimal, kami akan bantu. Itulah wujud dari nama itu kami untuk memberi hal yang terbaik di sisa umur kami. Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selama periode 3 tahun kepengurusan ini, diakhiri dengan salam dan kasar bahasa diucapkan terima kasih. Sebelum saya menerima laporan ini, saya akan tanyakan semua forum yang hadir, apakah LPG Ketua ACR 2023-2026 diterima? Terima. Sah. Saya akan terima LPG-nya.
Ini kita terima, maka sebelum saya menandatangani, saya akan bacakan kutipannya. Ketetapan musyawarah cabang 1 Perhimpunan Pensiun Pertamina nomor 02 /Ucap 1 /Panitia /2026 tentang penetapan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus Himpunan Cabang Riau periode masa bakti 2023-2026. Pimpinan sidang musyawarah cabang Himpunan Cabang Riau Pusat 1 dengan mengharap rahmat dan ridho Allah setelah menimbang Perhimpunan Pensiunan Pertamina sebagai organisasi resmi yang menaungi para pensiunan Pertamina. Penyampaian laporan pertanggungan pengurus periode masa bakti 2023-2026. Mengingat anggaran dasar Perhimpunan Pensiunan Pertamina, anggaran rumah tangga Perhimpunan Pensiunan Pertamina memperhatikan hasil pembahasan bersama dan sidang ucap HCR memutuskan menetapkan menerima keseluruh laporan LPJ pengurus HCR periode masa bakti 2023-2026. Ayat 2, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 31 Juli 2026 waktu 11.23 waktu saya. Kami kata-kata ini maka kepengurusan Himpunan Cabang Riau 2023-2026 akan dipegang oleh pimpinan sidang. Baik, saya sebelum kita Palu akan membacakan penetapan musyawarah cabang 1 Perhimpunan Pensiunan Pertamina dengan nomor 03 musyawarah cabang 1 Panitia 2026 tentang demisioner pengurus Himpunan Cabang Riau periode masa bakti 2023-2026. Pimpinan sidang musyawarah cabang 1 Himpunan Cabang Riau dengan mengharapkan nomor dari Allah Subhanahu wa taala menimbang Perhimpunan Pensiunan Pertamina sebagai organisasi resmi yang menaungi para pensiunan Pertamina. Berartinya keputusan HCR periode masa bakti 2023-2026 mengingat anggaran dasar Perhimpunan Pensiunan Pertamina, anggaran rumah tangga Perhimpunan Pensiunan Pertamina memperhatikan hasil pembahasan bersama dalam sidang ucap, memutuskan, menetapkan, memberhentikan dengan hormat Bu, tolong Bu, memutuskan, menetapkan, memberhentikan dengan hormat Ketua dan seluruh pengurus HCR periode masa bakti 2023-2026. 2. Mengambil alih sementara pimpinan HCR oleh pimpinan sidang ucap sampai dengan terpilihnya Ketua HCR periode masa bakti 2026-2031. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal hari ini jam 11.28. Pimpinan sidang saya sendiri, Sekretaris Wakil anggota Sofian dan Adija. Oke ya, saya tanda tangan ya. Bagaimana? Dengan disahkannya untuk sementara Ketua HCR kami ambil alih sampai kita adakan pemilihan, ya. Calon yang masuk ke
Laporan LPG sudah, demisioner sudah, administrasi sudah. Sekarang adalah sidang ketiga pemilihan ketua HCR. Bisa dimulai? Kita akan masukkan yaitu penjaringan calon ketua HCR kepada panitia apa sudah disiapkan? Ya silakan. Pakai kita yang mencalonkan diri, tapi ingat calon kalau mau mencalonkan diri yang ditargetkan itu masukkan ya. Jangan nanti kita mencalonkan diri nanti kami anulir kalau tidak termasuk dalam kriteria yang sudah kami bacakan tadi ditarget. Bagaimana? Apakah ada orang lain yang dicalonkan? Kalau Pak Abizal yang mencalonkan Bapak Amelius, orang gimana? Berarti calon kita tunggal ini Bapak Amelius, saudara kita. Saya itu dulu. Yang saya itu DPT ya. Yang saya itu DPT. DPT berarti DPT tunggal Bapak Amelius aklamasi. Tidak perlu penjaringan. Nabi satu yang berduit. Baik ya? Baik. Karena kita sudah sepakat Bapak Amel untuk kita calonkan, saya akan membacakan surat pernyataan kesediaan calon ketua HCR Bapak Amelius. Saya yang tertangan, tolong dulu, kita boleh beri-beriak, tapi tolong dulu. Saya yang tertangan di bawah ini, nama M. Amelius, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 21 Desember 1959. Nomor anggota 201000008. Dengan ini menyatakan bersedia sebagai ketua HCR periode masa bakti 2022 dan seluruh peserta salam sebagaimana disebutkan dalam tatib HCR di Malam. Demikian surat pernyataan yang dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari manapun juga untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administratif pilihan ketua HCR dalam usaha acara. Pekan baru 31 yang membuat pernyataan Amelius. Bagaimana? Keterangan Bapak Amelius bagaimana? Suaranya kalau saya lihat belum semua. DPT bagaimana? Setuju. Sah begitu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, boleh beri-beriak, tapi kita selesaikan yang usaha kita ya. Baik, kalau tadi dia balon, sekarang sudah menjadi calon, ya, karena kita sudah aklamasi ya. Satu, Perhimpunan Pensiun Pertamina nomor 04 /19 panitia 2026 tentang penetapan yang periode masa bakti 2026-2031. Pimpinan sidang musyawarah cabang satu para cabang dengan mengharap rahmat dan ridho. Kelima, Perhimpunan Pensiun Pertamina sebagai organisasi resmi yang menaungi para pensiun Pertamina hasil penjaringan calon ketua masa bakti 2026-2031
mengingat anggaran dasar perhimpunan bidang Pertamina, mengingat lagi anggaran rumah tangga perhimpunan bidang Pertamina, memperhatikan hasil pembahasan bersama dan selanjutnya memutuskan menetapkan calon ketua pengurusan dari Pasar 2016 yaitu Bapak M. Aminius dan nomor anggota 201 0008 NO Pensiunan 01 961 054 10. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 31 Januari jam hari ini 11.36. Baik, penetapan akan membacakan ketetapan sebagai berikut. Ketetapan musyawarah cabang 1 Perhimpunan Pensiunan Pertamina nomor 05 Pusat 1 Panitia 2006 tentang penetapan Ketua Himpunan Cabang Riau periode masa bakti 2026-2031. Pimpinan sidang musyawarah cabang 1 Himpunan Cabang Riau dan mengharap ridho dari Allah SWT setelah menimbang Perhimpunan Pensiunan Pertamina sebagai organisasi resmi yang menaungi para pensiunan Pertamina. Hasil pertemuan suara pemilihan ketua acara periode masa bakti 2026-31. Hasil pemilihan ketua secara aklamasi. Mengingat anggaran dasar rumah tangga memperhatikan hasil pembahasan bersama dan sidang bersama memutuskan menetapkan saudara M. Amilius NA 201 00008 nomor pensiun 0196105840 selaku Ketua Pengurus ACR periode masa bakti 2026-2031. Ketetapan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 31 Januari waktu 11.40 WIB. Pimpinan sidang musyawarah ketua saya sendiri sekretaris dan anggota yang kami belakang ini. Yang perlu foto dekat itu orang lirik yang Sarugil Abdullah Harahap itu biar tahu Sofian Heri dihadir di sini. Udah ada semua detailnya. Kasih ke ketua dia tahu dia hadir di sini. Kami serahkan ke atas untuk kami serahkan mandatnya yang telah disediakan bersama. Dah satu. Sini. Pak Eri kenapa? Satu. Oke. Nah. Apa? Salam komando semua. Oi, Pak Ahmad. Salam komando. Pegang tangan Pak Amir tuh, gini kan oh. Tuh, lo enggak apa-apa. Itu mainan, Pak. Aku kabar apa yang
Juga kami untuk memilih sudah selesai dan yang terpilih adalah Bapak Amlius. Kepada Bapak Amlius kami persilakan untuk sebagai kata sebagai ketua periode 2026-2029. Ya, alhamdulillah, makasih Vi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah sepenuhnya mempercayai kepada saya. Insya Allah amanah yang Bapak Ibu berikan kepada saya ini dapat saya jalani, dan dalam perjalanannya nanti saya tetap mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, bantu saya agar 5 tahun ke depan kita tetap solid. Dan saya merasakan sekali bahwa 3 tahun ini cukup berat bagi saya. Di kesempatan ini ingin saya berbagi penjelasan kepada ibu semua bahwa di awal kepemilihan kemarin yang kita rencanakan pada tanggal 27 Januari, acara yang kita lakukan adalah sama seperti ini, Bu. Bapak Ibu, sama seperti ini. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena kita punya pengalaman ketika kita mengadakan hanya panitia. Kita tahu semua bahwa beberapa hari setelah saya sebagai pemenang itu Pak Jefferson didatangi oleh yang sekarang dari tim suksesnya Pak Rusdi, yang minta supaya saya diambil atau saya minta dibatalkan dan segala macam. Tapi dengan kejelasan Pak Jefferson bahwa apa yang telah kita sepakati itu tidak bisa dibatalkan. Mungkin inilah awal dari yang sifatnya pribadi. Nah, kepada ibu semua yang saya sampaikan seperti acara ini itu secara resmi adalah SC Steering Committee dan Organized Committee OC. Maksudnya ada OC dan SC adalah kami sebagai pengurus dengan 3 tahun ini ingin memberi edukasi atau memberikan apa yang baik untuk kita semua, di mana mungkin ibu-ibu kurang paham atau bapak-bapak kurang paham bahwa betapa pentingnya suara kita ini, dan status kita yang single itu sangat berharga dalam organisasi ini. Nah, marwah inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang ingin saya tonjolkan bahwa dengan adanya acara seperti ini, jadi tidak bisa orang mengatakan itu tidak sah, tidak sah. Itu yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya. Jadi ketika Pak Jefferson kita pilih sebagai steering committee, jadi Pak Jefferson dan tim ada 5 orang itu menyusun tata tertib yang tadi dibicarakan oleh bapak-bapak kita yang di depan ini secara bergantian. Jadi setiap ayat per ayat itu tidak ada yang diberikan kepada Bapak Ibu dan tidak ada titipan-titipan kepentingan di situ. Kemudian ada tim OC ini Organizing Committee. Tim ini adalah bertugas untuk menentukan tempat acara, biaya yang diperlukan, dan berapa jumlah peserta yang akan memilih. Nah, baru minggu kedua kebetulan SC ini, OC yang tugasnya mencari tempat, mencari dana, malah mengusik-usik SC. Dia ingin tahu apa sih aturan-aturan yang dibuat SC. Padahal apa yang ditetapkan SC itu diputuskan pada sidang seperti ini. Jadi tidak orang yang menyusun yang memutuskan itu sah tidaknya, tetapi adalah semua kita yang hadir itulah yang menyatakan sah tidaknya. Itulah ilmu yang ingin kami bagikan kepada kita semua. Tetapi dari sekelompok orang menganggap bahwa ada sesuatu di dalam ini. Makanya dari awal mereka selalu mengganggu. Dan yang lucunya, pusat itu kok menerima apa titipan pesan dari orang yang di luar resminya HCR. Nah, itulah yang membuat kami agak merasa terusik, karena harusnya pusat itu menampakkan netralitas, tapi disinilah
pusat itu menekan kita. Jadi mungkin penekanan itu sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita diharuskan menurunkan musjab, kita ikuti. Membubarkan SJOC, kita ikuti. Bahkan yang paling dipaksakan adalah memasukkan kembali kawan-kawan diri ke dalam sini. Kawan-kawan diri itu sebenarnya hanya organisasinya aja yang kami keluarkan. Kawan-kawan itu tetap berkomunikasi dan ada dengan kita semua. Hanya kedudukannya yang berada di dalam hajayat itu yang kita keluarkan. Karena apa? Karena keinginan dia, terang-terangan dia mengatakan bahwa dia akan keluar setelah muscap. Ada apa? Jadi sudah nampak bahwa itu tidak niat yang baik. Jadi saya tidak membahas itu lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak support yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Bantu saya, dukung saya selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan niat baik kita bersama ini selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dalam keberkahan dalam sisa umur kita ke depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selanjutnya 2026 kepada Bapak Medius. Siapa kita? Siapa ketua kita? Bapak Medius. Tahun yang lalu. Bu, kalau saja Bapak Amel tadi bercerita 3 tahun yang lalu. Pelakunya masih saya, Pak Adrizal. Waktu itu Pak Amel adalah salah satu calon juga. Jadi Pak Amel waktu itu dia ikut Pak Sofian salah satu calon juga. Jadi pelakunya yang kayak gini cuma tidak pakai ginian adalah saya, Pak Adrizal. Ya. Jadi setelah kejadian memutuskan itu datangi saya. Bisa nggak ini dibatalkan? Itu tidak apa jadi itu adalah benar adanya. Kenapa? Kenapa? Juga ini kejadiannya masih saya tidak hari ini. Apakah akan ada? Semoga intrik-intrik yang kedua ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Sepakat kita Bu ya? Apapun yang terjadi, kita tetap akan mendukung Bapak Amel. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi kata pepatah ada buka, tentu ada tutupnya. Baik Bapak-bapak, karena acara ucap kedami sudah selesai, bermohon kepada Allah, apa yang kita perbuat hari ini dan apa yang kita perbuat di akan datang, semoga mendapat rahmat dan ridho daripada Allah. Kita tutup ucap ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan waktu yang singkat dan tentu ini semua ridho dari Allah SWT. Karena dari awal tadi kita sebagai rumah saya sampaikan kepada kawan-kawan dengan Bismillah mari kita mulai acara ini. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Alhamdulillah acara kita lancar pagi ini dan kita mendapatkan ketua, bukan ketua lama, ketua yang baru. Yang lama sudah habis tahun 2025, sekarang 2026, ketua yang baru yaitu orangnya yang lama, Pak Amelius. Jadi intinya begini Bu, perlu kita sampaikan bahwa organisasi IPAN ini adalah organisasi sosial untuk menghimpun bapak-bapak ibu-ibu ini, terutama yang paling penting itu tentang kesehatan Bu, gak ada yang lain. Mudah berobat, silaturahmi itu yang penting, gak ada yang lain. Semakin banyak ketemu kita, semakin mungkin kita bertemu, menambah banyak umur karena bertemu gembira sama masih sehat. Itu intinya. Jadi yang kita inginkan dalam perkumpulan kita ini sedikit harapan adalah rasa ikhlas tulus bertemu masih masa tua mencadir kawan masih sehat. Alhamdulillah. Jadi itu mari kita ciptakan silaturahmi yang tulus ikhlas, menjamin kebersamaan. Kalau
menyaksikan, itu tugasnya kita. Jadi mari sama-sama kita seperti lagu yang disampaikan oleh sahabat kita tuh, jagalah hati. Mari kita jaga kita untuk sementara menuju kemudahan beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah, dan itu kita anggap ibadah kepada Allah. Baik, terima kasih untuk kesuksesan kita hari ini. Semoga Allah selalu berkaitannya selama 5 tahun dan seterusnya untuk kita semua, dan diberikan umur yang barokah. Mari kita bersama-sama berdoa sebagai penutup acara ini sebelum kita lakukan nanti ya acara Ramadan. Baik, untuk doa akan disampaikan oleh Pak Abdillah. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita sejenak untuk berdoa kembali karena kita sudah selesai mengucap, hasilnya kita sudah tahu semua, dan sekarang doa kita adalah doa untuk keselamatan kita ke depan dan terpilihnya Pak Melius. Kita harap semoga lebih baik ke depan, dan kita dukung sama-sama apa yang kita mencatatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini, siang ini, tepat jam lebih kurang sekitar jam 12-an ini, kami sudah menyelesaikan musyawarah cabang 1 ACR. Alhamdulillah, kami mensyukuri nikmatnya Kau beri kepada kami. Kami sudah melaksanakan kita dengan aman, baik, dan lancar, dan sudah sesuai dengan harapan kami semua. Ya Allah, pada hari ini kami telah memilih pimpinan baru kami, Bapak M. Amelius, melanjutkan kepemimpinannya yang 3 tahun yang lalu. Berikanlah kepada beliau kesehatan, keselamatan, dan kemudahan untuk memimpin, dan memberikan kepada beliau pikiran-pikiran yang terbaik, diserahkan kepada untuk kemajuan himpana ini. Ya Allah, kepada kami yang mendukung beliau dalam juga kami kesehatan, kesempatan, dan hal-hal yang baik dan pikiran-pikiran yang baik untuk memajukan perhimpunan Pensiunan Pertamina cabang Riau ini ke depan 5 tahun ke depan ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jawablah apa yang kami lakukan pada hari ini dan menjadi keputusan terbaik hanya darimu, karena murah beridamu ya Allah juga kami akan menghasilkan yang terbaik untuk kemajuan organisasi ini. Demikian ya Allah apa yang kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur sekali lagi yang telah memberikan pengakuan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang terakhir ya Allah, jadikanlah sekali kami selalu hamba yang datang ke dalam ruang ini dengan yang baik, dan kembali pulang kami juga dengan yang baik, dan kami kembali pulang ini dalam perjalanan yang baik pula dan kau lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pertama-tama makan siang bersama. Karena dihidangkan rupanya. Belum dihidangkan. Dihidangkan. Hidangan sudah dihidangkan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya yang baru beberapa bulan ini berkedudukan di Pekanbaru setelah beralih dari Dumai. Kopi dek, kopi. Saya mengenalkan diri, nama saya Majis Kawardi, istri saya tolong terbang Ibu Faridah Hakim. Mungkin sebelumnya ada kenal semua, karena sebelumnya saya berdinas di Project Engineering dan pensiun di Dumai. Begitu merasa capek di rumah, sering mampir juga di halaman rumah saya. Tidak Pekanbaru ya udah 2 bulan ini kami pindah ke Pekanbaru. Berhubung juga anak-anak kami semua sudah ada di Jawa, dan di Pekanbaru ini ada 2 orang, dan kami menyampaikan mohon untuk kami diterima sebagai warga dari persatuan sosial kita ini. Tadinya kami terkaget-kaget kok begini ya, karena dibandingkan sama Dumai. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan lebih baik lagi di sini dan bersosialisasi sama ibu-ibu,
tidak punya keberanian membawa mobil kami di Dumai karena itu berlipas semua. Kalau di Pekanbaru ini mogok terus katanya. Begitu juga saya kurang berani juga untuk ini. Jadi di sini juga kami diantar oleh anak kita angkat dulu lah di mana itu tempat pertemuan kita ini. Rupanya di sini juga, tidak jauh dari rumah kita. Jadi rumah kami di sini di Pekanbaru ini yaitu di Jalan Kaki dan tepatnya di Jalan Ulama di perumahan Arwana Residen. Jadi kalau mau berkunjung silakan. Kemarin kita ada beberapa yang bisa duduk B4 daerah Ulama Bakti 4 ya. Kalau kemarin belum ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pertama hadir di rumah saya itu Pak Arifin itu. Hadir. Iya. Pak Arifin, terima kasih sudah berkunjung ke rumah kami. Nanti kalau dibawa teman-teman yang lainnya tetap di rumah kami. Rumah kami terbuka. Dan untuk ibu-ibu katanya ada kegiatan arisan atau apa nanti bisa ikutan istri saya juga bergabung karena dia juga sebenarnya aktif juga di Dumai. Dan saya tadinya juga ikut persatuan Dumai dan anggotanya banyak kali sampai ratusan tuh. Kalau sini ya mungkin masih bisa ada kendala kita untuk bergabung dengan saya atau apa. Dan tolong sekali lagi kami di Arwana Residen Blok B nomor 4. Jadi gampang sekali yang di daerah sini lah ya kayaknya. Dekat sama sini. Makanya tempat pertemuan kita ini dekat dengan sama daerah kami. Ya gitu aja mungkin. Juga untuk teman-teman yang sebutkan tadi yang anggota baru dari HCR Pekanbaru ini ada beberapa orang dari ya. Dan termasuk kami. Alhamdulillah kami bisa memberikan suara atau penguat daripada Pak Anilius karena beliau ini dulu di blok D, di blok A itu tetangga persis di belakang rumah saya. Jadi saya di dia. Dan alhamdulillahnya juga kami haji bersama. Jadi 4 kali ikatan kami bersama beliau. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan dengan berlanjutnya jabatan beliau kita bisa bersama dan kita bisa memberikan masukan kalau ada masukan mungkin pengalaman kami dari Kopi. Dumai yang ikut juga di pengurusan Dumai dan mungkin nanti kita akan cerita-cerita atau share bersama. Demikian perkenalan kami. Terima kasih Pak Z sekali lagi. Dan Pak Z ini juga dekat saya di Dumai. Saya sering kemarin malah justru nginep di rumah dia karena ibunya tidak ada ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kamu tukian ada ya tadi? Belum. Iya betul belum. Dikasih ya. Adil Pak. Bang, balik bang. Iya. Mana